subtema 3, yaitu berbagai pekerjaan orang tuaku. Nah, sebelum itu Ibu mau ngecek semangat kalian sebelum belajar, oke? Yuk cek semangat ya. Tahu kan tepuk semangat? Tahu. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat, satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah ya semuanya pada semangat. Nah, udah siap belajarnya? Siap. Oke, langsung aja ya ke materi. Nah, kita ini akan belajar tema 4 ya, tentang berbagai pekerjaan dengan subtema 3, yaitu tentang pekerjaan orang tuaku ya. Yang pertama kita akan membacanya dan mengamati dongeng. Apa itu pendongeng? Kemudian kita akan bahas juga unsur dongeng ya. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan dongeng? Tidak. Gak ada yang tahu? Iya. Oke, dijelasin ya. Jadi dongeng itu adalah sebuah karya sastra klasik yang kuno yang merupakan khayalan atau berisikan cerita yang fiktif atau tidak benar nyata adanya. Dan dongeng ini merupakan cerita yang legendaris dan turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, kalian tahu nggak apa itu pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng. Betul nggak? Betul. Iya, betul. Nah, sekarang kalian buka halaman 95. Ibu sudah menyiapkan dongeng ya. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membaca dan mengamati dongeng di halaman 95, yaitu dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Nah, di sini kalian bekerja sama ya, berkelompok. Minggu kemarin kan Ibu sudah bagi ya kelompoknya? Sudah. Yuk, selamat mengerjakan kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Ya, harus aktif ya. Sudah beres belum? Sudah. Baik, nah Ibu mau minta perwakilan ya, satu orang dari kelompoknya. Yuk, siapa? Oh iya, silakan. Sini nak, ke depan. Nah, boleh kamu bawain juga. Nah, kamu jelasin ke teman-teman yang lainnya ya, apa yang kamu dapat dari cerita dongeng tersebut. Teman-teman, di sini saya akan mengemukakan hasil diskusi. Yang pertama, judul. Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Yang kedua, tokoh. Tokohnya adalah Tupai, Ikan Gabus, dan Ikan Hiu. Yang ketiga, sifat tokoh. Sifat tokohnya yaitu menolong. Ikan hiu selalu sabar. Tempatnya yaitu di Kalimantan Barat. Awal cerita, Tupai melihat ikan gabus lesu. Akhir ceritanya yaitu ikan gabus sehat seperti semula. Dan pesan moralnya yaitu kita harus membantu sesama teman. Ada yang mau ditanyakan? Saya, kenapa Tupai ingin menolong ikan gabus? Ya karena namanya teman, kita harus saling menolong. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Baik ya, berarti semuanya teman-teman sudah paham apa yang telah Bila sampaikan mengenai unsur dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Terima kasih ya kepada Bila yang sudah menyampaikan pendapatnya dari hasil diskusinya. Yuk, boleh kembali duduk.
Ya, tepuk tangan dong untuk Dila. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak kan kalian udah paham ya tentang mengamati dongeng dan kalian juga udah bisa menemukan unsur-unsur dongeng. Selanjutnya, tolong buka halaman 99. Sudah ketemu? Sudah. Nah, di sini kenapa halaman 99? Karena di sana terdapat berbagai jenis pekerjaan yang baru ya. Jadi menambah wawasan kalian tentang jenis pekerjaan ya. Yuk boleh diamati dan kemudian isi ya contoh latihannya. Gimana, udah beres belum? Belum. Ini sudah beres? Penjual mebel. Sudah beres belum? Sudah. Ibu mau dong, kan tadi udah ya kelompok 1, sekarang kelompok 2. Yuk maju ke depan, siapa? Saya Bu. Yuk ke depan. Bentar, ini tuh bentar. Oke, tolong di halaman 99 itu kamu menemukan soal apa aja ya dan jawab, presentasikan kepada teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Nomor 1, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Jawabannya, pohon di hutan ditebang, kemudian diangkut ke kota, lalu diberikan kepada pengrajin kayu. Pengrajin kayu kemudian mengubah menjadi meja dan kursi, lalu masyarakat membelinya. Nomor 2, profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Jawabannya, penebang, tukang pengangkut barang, tukang pengrajin kayu, dan pedagang mebel. Teman-teman, ada yang ditanyakan? Tidak. Baik ya, berarti semuanya sudah paham. Jadi tadi jenis pekerjaan apa aja yang didapat? Penebang kayu. Penebang kayu, terus Pengangkut barang. terus apa lagi? Pengrajin kayu. Terus apa lagi, ada lagi nggak? Ada. Apa? Toko mebel. Menjual toko mebel ya. Sekarang kita lanjut ya ke materi yang ketiga, yaitu mengamati hutan di Kalimantan. Buka halaman 101 ya. Di sana terdapat diagram. Nah, ini diagram ini adalah soal dari halaman sebelumnya, yaitu halaman 100. Nah, ini ada gambar ya, coba kalian amati dan renungi gitu ya. Bagaimana perkembangan hutan dari tahun 1950 sampai tahun 2020 ya. Nah, amati ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mendiskusikannya ya. Yuk, selamat berdiskusi. Sudah beres semuanya? Sudah. Yuk, siapa yang mau menjelaskan tentang diagram? Saya Bu. Yuk, ke depan. Coba dong kamu jelaskan kepada teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Pada tahun 2010, hutan Kalimantan sama banyak
Kalimantan itu yang dari tahun 1950 kemudian sampai tahun 2020 itu mengalami pengundulan hutan ya. Sekarang Ibu akan membahas dan merenungi ya, merefleksi dari beberapa pertanyaan di bawah ini ya, kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama, bandingkan penampakan hutan pada tahun 1950 sampai 2010. Dari tahun 1950 itu hutan masih sangat dominan. Kemudian tahun 1985 hutan masih dominan ya, masih banyak dan pemukiman masih sedikit. Tahun 2000 hutan semakin berkurang. Begitupun seterusnya dan hingga di tahun 2020 hutan itu sangat sudah gundul ya. Bahkan di sini bisa kita lihat warna putih itu lebih dominan. Jadi hutan di Indonesia, di Kalimantan ini pada tahun 2020 sudah sangat gundul. Itu perbandingannya ya. Kemudian soal nomor 2 yaitu bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus. Kira-kira apa nih? Akan banjir. Terus Longsor. Terus apa lagi yuk? Juga apa-apa, nggak usah malu-malu, kita belajar. Ya intinya terjadi bencana alam ya. Kemudian hutan juga akan gundul dan rusak. Nah, kalau hutan jadi gundul, maka apa yang akan terjadi? Tidak ada penyerapan air. Terus binatang juga akan kehilangan tempat tinggalnya ya. Terus di sini apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Revitalisasi. Nah, revitalisasi, apalagi harus melakukan tebang pilih. Jadi kalau kita menambah itu harus ditanam kembali atau revitalisasi. Kemudian harus ada sanksi nih bagi para penebang pohon yang melakukan penebangan secara liar gitu. Terus melakukan penebangan itu harus secara konservatif ya atau berkala.
berisi